Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Amelia Faradina dengan NIM AYAKAN 211422073 sebagai mahasiswa ilmu keolahragaan di semester 5 Universitas Negeri Semarang. Jadi sebelumnya saya di sini akan berbagi sedikit materi mengenai cedera low back pain. Sebelumnya ini adalah tugas mata kuliah saya dengan dosen pengampu Pak Fajar Samsudin SPDMGes. Jadi sebelumnya pengertian dari low back pain pada atlet itu adalah kondisi nyeri yang muncul di punggung bawah akibat cedera, ketegangan otot, atau aktivitas berulang yang terjadi selama latihan atau pertandingan olahraga. Cedera ini melibatkan struktur muskuloskeletal seperti otot, ligamen, diskus vertebralis, serta tulang belakang bagian lumbar yang menjadi penopang utama tubuh dalam aktivitas fisik intensif. Jadi cedera low back pain atau nyeri punggung bagian bawah ini sebenarnya memang biasa terjadi pada atlet, tetapi bisa saja menyerang orang-orang yang tidak melakukan aktivitas olahraga. Ciri-ciri dari low back pain itu teralokasi di daerah lumbosakral tulang belakang bagian bawah dengan kemungkinan menjalar ke tungkai jika melibatkan saraf. Klasifikasi low back pain berdasarkan durasi nyeri itu ada dua, yaitu ada akut dan kronis. Untuk akut itu sendiri terjadi mendadak akibat trauma atau gerakan yang salah, misalnya saat mengangkat beban berat. Jadi mendadak dan berlangsung kurang dari biasanya 6 minggu. Kemudian untuk durasi nyeri yang nomor 2 yaitu kronis, yaitu nyeri berulang atau konstan akibat aktivitas fisik yang terlalu intensif atau gerakan repetitif. Ini biasanya berlangsung lebih dari 12 minggu. Kemudian apabila berdasarkan aktivitas fisik itu ada dua. Yang pertama ada overuse injury atau cedera aktivitas fisik akibat gerakan repetitif yang berlebihan seperti lari jarak jauh, kemudian rotasi berulang dalam olahraga golf. Ciri-cirinya itu nyeri bertahap yang memburuk dengan aktivitas yang berulang tersebut. Kemudian yang kedua itu ada traumatic injury, yaitu cedera akibat trauma langsung seperti jatuh atau benturan. Ciri-cirinya itu nyeri muncul mendadak setelah insiden tertentu. Kemudian ada beberapa penyebab dari cedera low back pain atau nyeri punggung bagian bawah ini. Yang pertama itu ada overuse atau pemakaian anggota tubuh tertentu. Di sini itu punggung yang berlebih. Gerakan repetitif seperti melompat, membungkuk, atau rotasi lumbar. Contohnya itu pada olahraga senam dan golf. Itu bisa meningkatkan tekanan pada punggung bagian bawah. Yang kedua itu ada teknik latihan yang salah. Postur yang tidak ergonomis atau yang salah pada latihan, misalnya pada cabang olahraga angkat beban, itu juga dapat menyebabkan stres mekanis pada bagian tulang belakang. Yang ketiga itu ada kurangnya penguatan otot inti. Otot inti yang lemah itu bisa menyebabkan gagal memberikan stabilitas pada tulang belakang selama aktivitas fisik sehingga meningkatkan resiko cedera. Kemudian gejala-gejala yang muncul pada nyeri punggung bagian bawah. Yang pertama itu ada nyeri itu bisa dirasakan pada bagian punggung bawah itu sendiri, baik saat istirahat maupun saat sedang melakukan aktivitas fisik. Yang kedua itu kesulitan berdiri tegak atau bergerak bebas. Yang ketiga itu ada kekakuan pada otot paravertebral atau rasa nyeri yang menjalar ke bokong dan juga tungkai jika cedera itu sudah melibatkan saraf. Kemudian ada beberapa cabur yang sering terkena cedera low back pain atau nyeri punggung bagian bawah. Yang pertama itu ada angkat besi. Kenapa? Karena tekanan besar pada tulang belakang saat mengangkat beban berat tersebut. Yang kedua itu ada cabang olahraga senam. Karena gerakan fleksi dan ekstensi yang ekstrim pada tulang belakang. Kemudian yang ketiga itu ada sepak bola, basket, atau bola voli. Itu dikarenakan rotasi tubuh yang berulang selama melakukan gerakan yang mengharuskan melakukan gerakan cepat. Kemudian ada cara membedakan cedera pada low back pain, yaitu yang pertama mengenai riwayat pasien, itu menanyakan tentang durasi, lokasi, intensitas nyeri dan hubungannya dengan aktivitas pada saat cedera itu terjadi. Kemudian ada pemeriksaan fisik, itu ada dua, ada tes neurologis dan tes fleksibilitas.
Tes neurologis itu untuk melihat adanya gangguan saraf seperti kelemahan atau mati rasa pada cedera tersebut. Kemudian kalau tes fleksibilitas itu sendiri untuk mengetahui bagaimana fleksibilitas otot dan mobilitas sendi pada punggung. Yang ketiga itu ada pemeriksaan penunjang, itu ada MRI atau CT scan dan juga ada X-ray. Kemudian yang terakhir itu ada respon terhadap nyeri. Nyeri mekanis itu sering membaik dengan istirahat dan terapi fisik. Sementara untuk nyeri yang spesifik itu mungkin membutuhkan perawatan medis lanjut. Kemudian selanjutnya ada gerakan pencegahan cedera low back pain. Jadi di sini gerakan pencegahan yang dimaksud itu bisa diartikan dengan gerakan-gerakan penguatan untuk menguatkan bagian punggung agar punggung tersebut itu tidak mudah terkena nyeri punggung baik saat olahraga ataupun saat melakukan aktivitas sehari-hari. Yang pertama itu ada plank, yang kedua itu ada side plank, yang ketiga ada extension exercise, yang keempat itu ada pelvic tilt, yang kelima ada forward arm, yang keenam itu ada parkialtor sebesar 30 derajat. Ini adalah gambar-gambar dari gerakan tersebut. Jadi gerakan yang kami ada di sini itu gerakan-gerakan yang mudah dan tidak memerlukan alat, dikarenakan gerakan ini dibuat untuk bukan hanya orang yang melakukan aktivitas olahraga atau orang yang berkutat di bidang olahraga, akan tetapi untuk orang-orang biasa yang melakukan aktivitas fisik dan mengalami cedera low back pain. Di sini yang pertama ada standing hamstring stretch, ada side plank, quadruped leg raise, gluteal stretch, extension exercise, parkialtor, pelvic tilt, dan yang terakhir ada cat and chin. Kemudian materi selanjutnya itu ada gerakan-gerakan untuk rehabilitasi cedera. Jadi gerakan rehabilitasi cedera ini bisa diartikan gerakan-gerakan untuk menguatkan bagian punggung setelah cedera dan setelah melalui penanganan tersebut agar kemampuan awal dari punggung itu kembali menjadi seperti semula dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari ataupun berolahraga seperti biasa. Gerakan rehabilitasi yang pertama itu ada McKinsey 1, ada McKinsey 2, kemudian yang ketiga itu ada cobra pose, kemudian yang keempat ada cobra pose dan down dog, yang kelima itu ada open book, yang keenam itu ada wall split, dan yang ketujuh ada thoracic opener. Selainnya akan saya tampilkan gambar-gambar dari gerakan tersebut. Dan selanjutnya itu ada pemasangan kinesio tape pada cedera low back pain atau cedera punggung bagian bawah. Untuk tujuan pemasangan kinesio tape itu untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan lingkup gerak sendi di bagian punggung. Kemudian manfaatnya itu yang pertama untuk mempercepat proses pemulihan cedera, yang kedua itu untuk meningkatkan peredaran darah, kemudian meningkatkan fungsi otot dan sendi, dan kemudian mencegah cedera lebih lanjut. Contoh pemasangan kinesio tape pada low back pain itu tertera pada gambar di samping. Untuk dua tape ini itu menggunakan 0% tarikan. Jadi kinesio tape-nya itu ditambahkan tanpa melakukan tarikan. Kemudian untuk kinesio tape yang warna pink ini yang